Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawarda kembali menjumpai Anda di setiap hari Jumat di edisi hari ini tanggal 3 Februari 2023. Di Perempuan Bicara edisi hari ini akan mengangkat tema minyak goreng langka harga tak disangka. Dan pada edisi hari ini kami menghadirkan dua narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Satu dari ekonom dan satu lagi dari pelaku UMKM. Celebes People, kita ketahui awal Januari 2023 kemudian stok minyak goreng curah kosong di pasaran sehingga juga berdampak pada naiknya harga minyak kemasan. Seperti apa kemudian pandangan dari pengamat ekonomi dan juga pelaku UMKM sebagai yang berkontribusi besar untuk perekonomian di Indonesia. Ada Ibu Dr. Tenriwaru SE MSI AKCA selaku pengamat ekonomi. Selamat malam Ibu Dr. Tenri. Terima kasih Bu sudah berkesempatan untuk hadir di Perempuan Bicara edisi hari ini. Saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Kak Kurnia Mariatul Kifti SSDMK selaku pelaku UMKM. Terima kasih Kak Kurnia sudah hadir di Perempuan Bicara edisi hari ini. Kami mengangkat tema minyak goreng langka harga tak disangka Ibu Dr. Tenriwaru. Kita ketahui bahwa awal Januari 2023 ini minyak curah di pasaran menjadi kosong ataupun langka. Pendapat dari pengamat ekonomi, silakan Ibu. Memprihatinkan ya, itu sembako yang kebutuhan dapur ibu-ibu, kebutuhan industri kuliner. Jadi saya saja di awal Januari kaget-kaget harganya. Lumayan signifikan ya, naik sampai 4.000 biasanya 1 liter. Yang bukan yang merek bagus ya, yang merek di bawah itu sudah 18.000 sekilo. Dulu kan kita masih dapat 13.000, 14.000. Jadinya semakin sedikit yang bisa kita bawa pulang kalau kita belanja. Jadi ya saya prihatin, akhirnya pelan-pelan kita sudah mulai kurangi. Cuma saya juga bingung kenapa ya, saya sampai sekarang ini masih mencari-cari sebab musababnya. Oke. Ini kan bukan hal baru Ibu Dr. Tenri ya. Di tahun lalu di tahun lalu juga ada kejadian demikian hingga membuat kelangkaan sampai lama begitu. Apakah ini adalah tren tahunan menurut pengamatan dari pengamat ekonomi, Bu? Harusnya sih tidak jadi tren tahunan kalau hal-hal seperti ini mencekik ya. Mencekik ibu rumah tangga, mencekik pelaku UKM, dan itu pasti berimbasnya efek domino. Negara kita kan luas, perkebunan kita banyak, industri minyak goreng juga di Indonesia banyak. Hal-hal seperti ini ya mungkin sudah keluar jalur, cuma saya pikir harusnya bisa diatasi dan ada hal yang menjelaskan. Sampai saat ini belum ada informasi ya kenapa terjadi seperti itu, belum ada kan, baik rilis TV atau media online saya belum dapat itu. Cuma karena saya rajin pergi belanja pagi-pagi, naik sekali harga. Sekarang sudah tidak dapat harga begitu. Saya saja yang bekerja itu merasa kesulitan, apalagi ibu-ibu yang lain barangkali ya. Betul. Iya, jadinya stok belanja kita jadi makin berat itu. Jadi kita men-schedule ulang jadwal bulanan kan, seperti itu. Karena minyak itu sembako yang utama ya, minyak, beras. Ya. Bu Dokter, apakah ini berpengaruh besar untuk perekonomian di Sulsel ataukah ini mungkin masih aman lah menurut kacamata dari seorang pengamat ekonomi? Ya, kalau sampai saat ini sih, ini kan masih awal-awal, mungkin orang masih ini. Cuma ini kan sudah mau masuk Ramadan ya? Iya, pasti inflasi tinggi. Pasti inflasi tinggi dan sepertinya bukan hanya minyak ini, karena efek cuaca ya. Sepertinya ini lagi, di beras, itu sudah mulai langka harganya. Yang tadi pagi itu 25, sudah hampir 300.000. Tembus-tembus, jadi sepertinya kita harus impor lagi. Cuma saya pikir kita kan sebenarnya punya potensi ya. Mungkin ini yang harus difikirkan oleh pihak-pihak yang terkait, kementerian atau semua pihak yang terkait, bahwa sebaiknya ini tidak dibiarkan berlarut-larut supaya masyarakat kita tidak kesulitan ya. Cukuplah kesulitan yang lain kalau di sektor seperti ini, sektor sembako dan kebutuhan rumah tangga ya.
Kalau bisa diminimalisir deh, apalagi nih memasuki Ramadan ini pasti permintaan tinggi. Kan kebiasaan kita setiap tahun seperti itu. Iya, harus mengambil langkah cepat. Iya, cepat ini. Bagaimana Bulog turun, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, kan? Gimana Departemen Perdagangan, semua harusnya bersinergi ini supaya tidak terjadi terus-menerus. Semoga tidak ada kartel ya, tidak ada mafia, kan? Supaya saya cuma berharap ini pure murni memang karena kelangkaan stok dan bukan karena permainan. Ya, itu harapan kita bersama. Saya ke pengamat, maksud kami pelaku UMKM, menanggapi dengan kasus saat ini kelangkaan minyak curah di pasaran, Kak Kurnia. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, melihat kenaikan yang cukup signifikan, ini sangat berdampak bagi UMKM. Karena kita ketahui bahwa kebutuhan minyak itu merupakan kebutuhan pokok untuk usaha kuliner. Kita lihat minyak untuk pedagang kecil, khususnya mungkin pedagang gorengan atau kaki lima, ini sudah naik, yang biasanya mungkin headnya dengan rating harga 14.000, sekarang sudah bisa kita dapatkan seharga 18.000 sampai 19.000. Dan tentunya akan berdampak pada produk yang akan kita jual. HPP-nya akan semakin tinggi dan produk yang terjual pasti akan semakin meningkat. Oke. Sejauh mana pengaruhnya untuk usaha kuliner Kak Kurnia sendiri? Iya, kalau dari usaha saya sendiri mungkin untuk penggunaan minyak itu tidak terlalu banyak, tetapi ada beberapa pernyataan dari teman UMKM yang menggunakan minyak itu sangat berdampak, karena kenaikan dari minyak curah itu akan berdampak pula dengan minyak kemasan. Iya, walaupun mungkin berbeda, tetapi harga minyak kemasan pun pasti akan naik. Oke, sehingga juga harus mengambil langkah, pemerintah harus mengambil langkah. Pemerintah juga harus mengambil langkah dan harus ini menjadi perhatian utamanya kita semua. Tentunya. Baik, Ibu Dr. Tenriwaru dan juga Kak Kurnia, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Perempuan Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara edisi hari ini, masih bersama dengan Dr. Tenriwaru dan juga Kak Kurnia. Saya kembali ke Ibu Dr. Tenriwaru. Bu, kemudian untuk kurangnya pasokan ataupun kurangnya minyak goreng curah di pasaran ini, biasanya kekosongan stoknya itu disebabkan oleh apa sih, Bu? Ya pasti berasal dari stok CPO ya, sawit ya. Bisa juga jadi di distribusi. Ya bisa jadi di stok utama dan bisa jadi di distribusi, bisa jadi ada hambatan. Saya takutnya ini karena masalah iklim juga, salah satunya ya kan banjir, hujan terus, itu kan jadinya perlambatan. Semoga sih di situ bukan karena hal yang terkendali ya, berbaik sangka saja. Semoganya di situ, karena ini kan musimnya lagi jelek-jeleknya ya. Musim hujan ini kan biasanya bisa sampai 1 hari, sampainya 2 hari, kemudian harusnya panen, jadinya banjir kan, tergenang rusak lagi, bisa seperti itu. Jadi sampai sekarang kan kita belum ada rilis dari pemerintah ya, penyebab melonjaknya harga minyak seperti itu. Kalau saya lihat pintar-pintarnya kita saja lagi ini yang mengelola isi dapur supaya ketergantungan kepada minyak agak sedikit dikurangi. Apakah juga disebabkan karena mungkin banyaknya jalur distribusi yang begitu panjang atau seperti apa? Bisa jadi. Itulah yang saya bilang, mudah-mudahan tidak ada mafia atau kartel di sini kan. Karena kan kita beberapa kasus ada cabai tuh kan pernah sampai tidak tersangka, no? Ada invisible hand. Yang kita takutkan ini ada invisible hand yang bermain kan. Minyak ini kan luar biasa, suka tidak suka orang beli kan, sama dengan beras, suka tidak suka orang beli. Jadi dia pas barang yang paling menguntungkan. Kalau memang dia hambatannya di distribusi, ya mestinya regulasi pemerintah kan. Kemudian kalau dia hambatannya di stok CPO untuk sawit, bahan baku, ya bagaimanalah, apakah kita mengimpor atau sebenarnya ini juga bisa jadi bahan penelitian ya, bagaimana kelapa sawit yang ada di Indonesia itu bisa lebih
Misalnya kalau dalam satu kali panen itu misalnya ada peningkatan produksi atau gimana, saya tidak dikonsentrasi itu ya, semacam berpikir mungkin modernisasi pertanian kita yang harusnya memang lebih dipercepat karena teorinya saya lupa nih, mengatakan bahwa pertumbuhan produksi itu lebih lambat dari pertumbuhan jumlah penduduk. Iya, kan penduduk itu melompat 100%, sementara lahan produksi kita kan makin sedikit. Diambil alih oleh kehidupan manusia kan, harusnya dia jadi hutan, jadi lahan tempat tinggal, harusnya dia masih jadi serapan air, jadi lahan perkebunan gitu kan. Nah, ini kebijakan-kebijakan memang ini yang harusnya diatur. Jadi harusnya sinergi antara semua stakeholder, pemerintah, BUMN, swasta, dan masyarakat ini terlibat supaya hal-hal kelangkaan seperti ini, apalagi ini kan cuaca kita tahu mungkin sampai bulan 3 masih, kemudian bulan 3 akhir itu mulai sudah signifikan, apalagi di bulan 4 pertengahan Ramadan sampai akhir itu pasti melonjak sekali, dan ini pasti akan menimbulkan sedikit gesekan-gesekan barangkali ya, apalagi ini menjelang pemilu kan. Apakah berdampak besar juga dengan mungkin daya beli masyarakat, Bu Tenri, atau seperti apa? Ya pastilah deh, karena ya itu saya bilang tadi, dia sembako kan 9 bahan pokok dan dia ada di urutan keberapa, pasti berdampak. Kalau 50.000 kita bisa dapat cuma 2 kilo atau 3 kilo, setelah itu kita kasih jajan anak kita. Sekarang kan sudah tidak seperti itu. Jadi proporsi belanja kita yang ibu-ibu ini yang mulai harus mengatur strategi, jadi strategi perangnya ibu-ibu ini diperketat lagi. Ya, kalau dulu agak longgar-longgar sedikit, bisa untuk beli cemilan pagi mungkin sudah akan berkurang ya. Dulu rajin menggoreng-goreng, sekarang sudah berkurang ya. Jadi kebijaksanaan kita saja sekarang mengatur isi dapur. Karena kalau tidak ini bisa jadi penyakit masyarakat juga ya. Dengan kebijaksanaan mengatur dapur juga akan berdampak tentu saja dengan pelaku UMKM ya. Bagaimana antisipasi sendiri dari Kak Kurnia sebagai pelaku UMKM sendiri, Kak Kurnia? Baik, mungkin betul yang dikatakan Ibu Dokter tadi bahwa penggunaan minyaknya mungkin lebih hemat ya penggunaannya. Karena jangan sampai bukan minyaknya yang langka, tetapi minyak yang terjangkaunya itu yang langka. Iya. Itu berbeda ya, Kak? Iya, itu yang berbeda. Karena yang ditakutkan jangan sampai ada yang menimbun minyak, hingga akhirnya minyak tersebut tidak sampai ke konsumennya atau ke masyarakatnya itu sendiri, khususnya ke pelaku UMKM yang memang menggunakan itu sebagai komoditif yang sangat dibutuhkan. Iya. Apakah dengan mungkin tingginya harga minyak ini juga berpengaruh dengan daya beli masyarakat dari sisi kacamata pelaku UMKM sendiri yang juga merasakan, Kak? Bisa jadi. Iya, karena kenapa ini bisa berdampak seperti tadi yang saya sampaikan bahwa bisa berdampak pada HPP, harga pokok produksi produk, tentunya juga berdampak pada harga jual produk. Ketika produk tersebut naik, daya beli masyarakat pun pasti akan kurang. Oke, baik, saya ke Ibu Dr. Tenri Waru. Bu, memang apakah misalnya mungkin dengan tidak tersedianya minyak curah di Sulawesi Selatan itu karena mungkin juga karena banyaknya permintaan di luar Sulawesi Selatan? Wah, ini variabelnya bisa banyak sekali. Ini ya bisa jadi produsen minyak lebih mengutamakan keluar, ya kirim keluar. Bisa jadi hambatan iklim, bisa jadi distribusi yang panjang, bisa jadi aturan yang berbelit, bisa jadi ya stok yang kurang. Banyak sekali. Jadi apapun itu memang ya bukan hanya pemerintah, harusnya ya pihak pengusaha juga, karena pasti dampaknya ini ke pengusaha. Kalau maksudnya bukan UMKM ya, pengusaha besar, pengusaha produsen minyak, ini pasti berdampak karena daya beli kita kan menurun. Kalau daya beli kita menurun berarti kita tidak bisa menyerap semua minyak yang dia jual, tapi mungkin dia akan lempar keluar. Yang jelas daya beli kita rendah. Untuk minyak goreng ini kita sudah mengalami penurunan daya beli. Iya.
pasti ke UKM itu marginnya akan berkurang ya. Betul Ibu. Pasti berkurang. Mungkin tahunya sedikit lebih kecil, kemudian harganya sedikit dinaikkan, kan marginnya akan kecil. Pokoknya berdampak sekali. Soalnya dibutuhkan sehari-hari. Kan tidak mungkin kita rebus-rebusan terus tiap hari. Walaupun kita mau sehat ya, pasti suatu saat lidah kita ingin yang lain kan. Dan kita dari kecil kan terbiasa ya. Apalagi masuk ke Ramadan. Iya, masa kita buka puasa direbus semua gitu kan? Tidak mungkin lah. Mungkin kita ingin variasi yang lain. Dibutuhkan regulasi yang seperti apa sih Bu untuk ini? Melindungi ini sebenarnya sih melindungi pengusaha, melindungi petani sawit, melindungi juga masyarakat. Jadi seandainya ini di negara luar, misalnya negara Saudi atau negara yang kecil-kecil, saya enggak cuma ke Indonesia ini kan kaya sekali, ya. Ibarat kata kus-plus apa saja yang dilempar itu sudah jadi. Kita seperti kolam susu, ya apa saja yang dilempar jadi, lempar ikan jadi ikan, lempar kita menanam langsung tumbuh kan subur. Harusnya sih, cuma memang maksimalisasi dan ini saya lihat sebaiknya ya memilih jurusan atau program studi itu memang baiknya langsung link and match. Misalnya kalau kita pertanian atau kita perikanan, jangan cuma di kelas tapi kita langsung terjun ke lapangan supaya kita lihat. Yang maju sekali itu kan Thailand ya, ada durian montong. Kan ya, ada durian montong. Kayaknya kalau dari Thailand itu pasti bagus-bagus dan besar. Rekayasanya banyak. Nah, rekayasa pertanian kita ini yang masih lemah sekali. Karena saya lihat orang kalau ngambil jurusan atau ngambil fakultas atau keminatan ke pertanian itu lemah. Perkebunan itu lemah. Ya, kelautan itu lemah. Padahal lautnya kita lautnya kita itu kan sudah menguasai hampir setengah ya dari tapi orang tidak tertarik, orang lebih tertarik misalnya kedokteran dan yang di masyarakat itu cepat terserap, jadi orientasinya pendek. Pendek. Jadi orientasi yang pendek inilah saya curiga itu juga kebijakan pemerintah orientasinya parsial, tidak holistik. Artinya apa? Seperti sekarang kan. Jadi kalau bisa kebijakan-kebijakan kita itu kebijakan yang menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Misalnya presidennya ini, kebijakannya ini, ganti presiden, ganti kebijakan, ganti aplikasi. Bayangkan ya, kami saja dosen itu aplikasinya banyak sekali, puluhan ribu aplikasi, ratusan ribu aplikasi, uang semua itu. Kenapa tidak satu pintu saja misalnya kan? Mestinya kalau dilihat KTP kan sudah kita tahu berapa pajaknya, gitu kan? Lihat KTP, oh ini askesnya di mana? Itu kan lebih efisien. Cuma saya lihat orang tidak suka yang efisien ya, mungkin banyak celah yang digunakan, mental yang harus diperbaiki. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Perempuan Bicara. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara edisi hari ini. Minyak goreng langka, harga tak disangka. Masih bersama dengan Ibu Dr. Tenriwaru dan juga Kak Kurnia selaku pelaku UMKM. Saya ke Kak Kurnia terlebih dahulu. Kak Kurnia, tadi kan Ibu sempat menyampaikan bahwa dengan tingginya mungkin harga minyak di pasaran ataupun minyak curah ini akan marginnya akan sedikit begitu ya. Bagaimana antisipasinya Kak? Apakah dengan hanya menaikkan harga produk atau seperti apa Kak Kurnia? Jadi ada dua opsi. Jadi melihat dari seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa kalau tidak harga produknya yang naik, berarti porsinya yang dikecilkan seperti itu. Iya, karena pasti sangat berdampak, daya beli masyarakat otomatis pasti akan sangat berdampak ketika kenaikan harga tersebut itu melonjak ya. Iya. Sekarang, apalagi sekarang ini kan sudah mulai pelaku UMKM sudah mulai belanja untuk kebutuhan Ramadan, modal untuk kebutuhan Ramadan, apalagi misalnya yang menjual cookies Ramadan sangat berdampak karena ketika harga minyak yang naik, semua bahan baku pun ikut naik, berdampak, sangat berdampak. Kira-kira dari sisi UMKM sendiri, apa yang kemudian harusnya menjadi solusi konkret dari pemerintah? Iya, kalau dari kami pelaku UMKM mungkin harusnya ada tindakan tegas dari pemerintah
untuk membasmi yang tadi mungkin ada penimbunan minyak. Kemudian lebih rutin lah melakukan operasi pasar, melihat bagaimana sih harga bahan baku atau minyak di pasaran, apakah masih standar atau bahkan melonjak. Kemudian mungkin ada sinergitas antara pemerintah atau pihak terkait untuk mengadakan sebagai solusi ya, misalnya mengadakan pasar murah untuk masyarakat atau pelaku usaha. Oke, itu dari solusi konkret yang dapat ditawarkan oleh pelaku UMKM. Kalau dari sisi pengamat ekonomi sendiri, Bu, solusi konkret kira-kira yang bisa ditindakkan oleh pemerintah? Iya, ini sebenarnya kalau pemerintah sendiri agak sulit ya, karena pemerintah kan bukan pelaku langsung, dia hanya pengatur lalu lintas. Baiknya mereka duduk bersama dengan pelaku usaha, kemudian dengan pelaku usaha dan yang terkait dengan itu kan mungkin Departemen Perhubungan, mungkin juga dengan departemen-departemen yang terkait dan melihat. Cuma ini kan saya takutnya cuma insidentil, jangan sampai bulan depan ini kan minyak di Indonesia ini fluktuatif, kadang-kadang murah sekali, kadang-kadang mahal sekali, tidak jelas juga ya. Variabelnya melayang-layang. Jadi pemerintah bekerja samalah dengan pihak-pihak terkait, dengan pihak pengusaha, gitu kan, serikat pekerja dan distributor. Karena bisa jadi murah di hulu tapi mahal di hilir, permainan kan. Dan ini menangkal mafia dan kartel ini memang harusnya ada regulasi dan diterapkan, jangan cuma undang-undang tapi tidak menggigit ya, tumpul kan. Kan beberapa kasus pernah yang enggak daging, cabai, kemudian penimbunan. Kalau begini saya lihat ini banyak lagi ambil untung dengan menimbun. Harusnya yang begini ini sudah dipangkas. Karena ini berulang terus menerus, ya kan pasti sudah ada pola. Kalau kita sudah tahu pola, berarti harusnya tahu ini harusnya seperti ini. Ada ketegasan, ada regulasi, dan ada satu kata dan perbuatan supaya pemerintah jangan mau diatur sama pengusaha ya. Bisa jadi kan titip-titipan. Jangan mau diatur oleh pengusaha, pemerintah ya berpihak kepada rakyat kan. Tapi kalau memang itu harus harganya naik ya kita mau apa kan? Kita kan cuma ikut saja. Ya kita saja yang mengkondisikan. Kalau memang sudah tidak bisa pakai minyak ya pasrah. Kan kita ada kalau kita rantai makanan kita ada yang paling di ujungnya. Bu Dr. Tenri, apakah mungkin dengan naiknya harga minyak di pasaran itu juga akan berdampak dengan panic buying yang bisa saja dilakukan oleh masyarakat, dan itu juga mungkin akan berdampak buruk juga semakin memperparah dengan harga minyak atau kelangkaan minyak ini? Tanggapan Ibu Dokter? Saya rasa masyarakat kita sudah cerdas, tidak ada panic buying saya lihat. Orang cuma ambil seperlunya, bahkan tidak ambil. Karena kebutuhan kita kan bukan hanya minyak. Ya. Apalagi ini kan masa-masa anak-anak sudah mau ujian akhir kan, masa-masa anak-anak sudah masuk sekolah, itu mereka harus saving dana. Kalau saya lihat yang sekarang ini kan masih insidental deh, kita belum tahu ini apakah berlanjut ke bulan depan atau tidak. Kita masyarakat ini masih wait atensi, kita masih tunggu pergolakan harga di pasar, kemudian kita masih tunggu rilis dari pemerintah. Jadi ini masih menunggu, saya lihat sambil kita lihat-lihat perkembangan selanjutnya seperti apa. Kalau panic buying-nya itu kemungkinan ya, ini mungkin nanti masuk Ramadan. Tapi itu tidak panik buying amat. Cuma kita save minyak lah beberapa di rumah supaya aman seperti itu. Karena ini kan hanya minyak saja, kecuali kasus kapan itu kita suka nimbun sembako ya. Saya lupa, kayaknya pernah ya tahun lalu. Ya, kalau untuk minyak sendiri ini di tahun lalu sepertinya ada panic buying dengan menjual kembali, dan itu tidak diharapkan tentu saja, Bu ya. Karena tahun lalu itu tiba-tiba melonjak dan tiba-tiba turun sekali, tidak masuk akal kan. Nah itu panic buying, jadi orang ngambil semua. Kalau sekarang kan tidak, orang cuma lihat
kita sudah cerdas, ngapain juga kita nimbun-nimbun. Dan masyarakat kan belum lihat anunya. Kalau yang lalu kan memang ada pemerintah punya pengumuman, sehingga orang memborong semua kan, beli ini dapat ini kan. Sekarang kan tidak ada rilis pemerintah toh. Jadi masyarakat masih tenang. Saya lihat ini walaupun kita mengeluh, tapi ini kan baru beberapa hari berjalan, jadi belum terasa efeknya. Kita tunggu beberapa ini, apakah 1 atau 2 bulan belum berubah. Makin lama masyarakat kita, saya rasa kadar pasrahnya semakin tinggi ya. Jadi ONH naik kan, sampai 100%, biaya sekolah naik kan, semua naik. Akhirnya mungkin lelah juga kita ya kita. Saya rasa bahwa di sini itu lelah dan pasrah tidak berarti masyarakat diam ya. Bisa jadi itu bisa menjadi bumerang kalau ini dibiarkan. Mudah-mudahan pemerintah cepat mengambil langkah, jangan membiarkan dulu ini terlalu lama. Kalau alasannya karena iklim, ya, karena gini deh, G20 yang di Bali itu kan memang orientasinya bahwa terjadi perubahan iklim yang signifikan. Dulu kita jelas iklimnya misalnya dari bulan November sampai Maret itu misalnya hujan. Berarti setelah Maret itu mestinya musim kemarau kan, musim kering. Tapi ini kan tidak, bulan 6 hujan, bulan 7 hujan. Jadi ada efek rumah kaca. Jadi ini saya bilang tadi efek domino. Semakin iklim kita sudah semakin tidak bisa, bukan. Iklim kita sudah tidak bisa diprediksi sesuai dengan yang seharusnya. Ini kan pertemuan negara-negara, pernah saya bikin conference internasional dan memang iklim itu berpengaruh kuat. Jadi perubahan-perubahan signifikan seperti ini itu kan pasti berpengaruh terhadap hasil-hasil bumi kita. Karena kita kan bekerja berdasarkan iklim, ya kan? Kalau kita menanam padi itu nanti bulan berapa pas turun hujan, kita memanen itu pas kan misalnya pas musim kering. Tapi kan sekarang tidak lagi seperti itu. Begitu juga perikanan. Jadi ini bukan satu sektor saja, semuanya harus bersinergi, karena kalau misalnya cuma operasi pasar itu pasti tidak menyelesaikan masalah. Misalnya kita demam, minum Panadol itu mungkin sembuh, tapi kan kita tidak tahu sebenarnya sakit apa. Nah, setelah habis obatnya pasti demam lagi. Kita harus lihat memang titiknya di mana ini. Apakah di distributor? Nah, kalau distributor harusnya tegas supaya tidak berulang kan. Jangan ada orang yang ambil untung di kesusahan orang. Betul. Itu yang tidak kita harapkan bersama. Evaluasi menyeluruh berarti Ibu ya? Iya, evaluasi menyeluruh dan mental deh. Semoga ini berubah ya. Seharusnya pemerintah tegas, karena kalau dia tegas, ini kan membuat kita percaya. Kalau eligible pemerintah tinggi, berarti kita sukarela kan dengan keadaan. Oh memang mahal karena ini. Tapi kalau mahal tidak jelas alasan itu kan tidak yakin kita. Kalau kita tidak yakin ya people power kan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Perempuan Bicara. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir edisi hari ini Perempuan Bicara, masih bersama dengan Ibu Dr. Tenriwaru dan juga kemudian Kak Kurnia selaku pelaku UMKM. Saya kembali ke Kak Kurnia. Kak Kurnia, dengan mungkin tingginya harga minyak dengan langkahnya minyak curah di pasaran, juga mungkin untuk pelaku usaha ataupun pelaku UMKM yang masih pemula mungkin saja akan down, pesimis. Adakah mungkin tips-tips dari Kak Kurnia untuk kemudian para pelaku UMKM di luar sana, Kak? Kalau dari saya, hilangkan yang namanya mental block. Itu yang utama. Perbaiki niatnya, kemudian komitmen, bergaulah atau sesama circle pelaku usaha, karena nantinya mungkin dari situ kita akan belajar. Dari kami ya tetap semangat. Walaupun harga melonjak tinggi, insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Ada jalan, tetap bertahan ya? Tetap bertahan. Baik, karena kita sudah di segmen terakhir ini, Kak Kurnia boleh mungkin untuk harapan-harapannya untuk pemerintah dan juga masyarakat luas di luar sana? Iya, baik. Mungkin dari kami, pelaku UMKM mengharapkan kepada pemerintah untuk tetap mensupport pelaku UMKM, khususnya dalam hal bahan baku
Jadi penyediaan bahan baku untuk UMKM itu sangat dibutuhkan karena bagaimana pasarnya kita akan terus berkembang ya dari bahan baku tersebut. Ketika bahan baku itu sendiri melonjak, maka pasti akan berdampak pada usaha UMKM. Baik, terima kasih Kak Kurnia. Saya ke Ibu Dr. Tendriwaro. Bu, ini kan untuk pelaku UMKM sendiri juga sangat membantu negara kita ya dalam perekonomian negara kita, dan ketika tingginya harga minyak ini juga akan berpengaruh kepada para pelaku, Bu. Tanggapan Ibu sebagai pengamat ekonomi? Ya, jadi kita berharap masyarakat lebih bijaksana menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian pemerintah mensupport kita berdoa pemerintah bisa mencari jalan keluar dari masalah ini, dan pengusaha berorientasi kepada kepentingan, bukan hanya kepentingannya sendiri ya, tapi kepentingan pembelinya, karena keuntungan pengusaha adalah kebahagiaan dari pembeli, itu harusnya ya. Keuntungan pengusaha adalah kebahagiaan dari pembeli, jangan sampai keuntungan pengusaha kesengsaraan bagi pembeli. Kalau itu terjadi, tidak panjang itu pengusahaannya. Oke, harapan dan sekaligus closing statement, Bu, harapan untuk pemerintah dan juga masyarakat luas di luar sana. Ya, semoga harga minyak kembali stabil, masyarakat dan pemerintah bersinergi untuk menjamin stabilitas sembako. Baik. Terima kasih Kak Kurnia sudah bergabung bersama kami di Perempuan Bicara edisi hari ini. Terima kasih Bu Dr. Tendriwaro sudah bergabung. Pemirsa, dengan insya Allah dengan diskusi-diskusi kita pada edisi hari ini, kemudian pemerintah mendengar dan segera mengambil solusi ataupun tindakan dengan tingginya harga minyak di pasaran, khususnya minyak curah di Sulawesi Selatan. Cukup sudah 60 menit kami menemani Anda di Perempuan Bicara edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.